Ya ini saya makanya 35.000 itu Pak. Oh sampai 35.000. Kan tak borongkan gitu. Jadi tak borongkan kalau ini yang 3 ini kalau saya memborongkan 5.000. Bibitnya itu berapa harganya, kemudian pupuk kandangnya berapa, pupuk anunya berapa, kita jelas itu. Itu. Jadi kalau mendapatkan harga yang paling rendah lah taruh 1.000 rupiah, itu masih mendapatkan 300.000 gitu. Baru ini yang penting ini nanti cara membuangkan pupuk kandang. Jadi yang terpenting cara membuangkan pupuk kandang itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman sehat, saya sehat, dan semuanya sehat lor. Bagi teman-teman yang sekarang lagi dicoba sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan pada penyakitnya. Bagi teman-teman yang sekarang lagi dicoba seret rezekinya, mudah-mudahan Allah segera memberi kelancaran rezekinya. Dan bagi teman-teman yang sekarang lagi susah mendapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah segera memberikan jodoh yang terbaik. Bagi teman-teman juga yang sekarang lagi menginginkan keturunan, menginginkan anak, mudah-mudahan Allah segera memberikan keturunan atau anak yang soleh dan soleha. Oke teman-teman ya, kembali lagi bersama saya Info Desa Channel. Kembali lagi bersama saya Info Desa Channel. Sekarang saya berada di kebunnya Pak Untung ya. Ini sekarang kalau tidak salah jam 7:30 teman-teman. Jadi sekali lagi saya menyempatkan untuk meliput kebunnya Pak Untung lor, karena sudah lama juga kita tidak kesini ya, kita tidak melihat kondisi terbaru dari kebunnya Pak Untung. Dan Pak Untung juga ini adalah salah satu artis yang kalau memberikan penjelasan itu cukup jelas dan gamblang teman-teman ya, makanya saya coba kesini lagi, nanti kita akan ngobrol dengan Pak Untung tentunya seputar tanaman bayam dan kangkung lor. Jadi seperti teman-teman lihat ya, Pak Untung sekali lagi nanamnya itu tidak banyak, sedikit-sedikit tapi terus teman-teman ya. Ini ada bayamnya yang sudah mulai agak besar, ini ada 3 bedeng. Terus itu enggak tahu juga ditanamin apa ya, saya juga kurang tahu, nanti kita tanyakan orangnya. Ini beliau ini saya lihat ini ada sedang memanen teman-teman. Kita gangguin dulu Pak Untungnya teman-teman. Jadi sekali lagi juga saya juga ada keperluan sedikit dengan Pak Untung ya, tapi nantilah kalau sudah selesai konten baru saya bicara dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Nah, jadi kita berjumpa lagi dengan Pak Untung Nur ya. Ini beliau ini sekarang sedang panen kangkung. Ini sudah diunduk-unduk kayak gini ya. Ini kalau tidak salah 10 ikat ini. Ya, Lek. 10 ikat. Kan nanti gampang hitungnya, Pak. Jadi 10 ikat ya, 10. Nah, terus 20, 30, 40. Jadi ini juga gampang hitungannya. Sampai sini ini sekitar ukuran berapa ini kira-kira ini? 6 meterannya Pak. Enggak sampai ini. 1, 2, 3, 4. Oh iya 6. 6 meteran ya teman-teman. Sekitar ukuran 6 meteran ini dapat 40 ikat. Kemarin teman-teman ada yang nanya kalau dalam 1 meter persegi itu dapat berapa. Sekarang bisa kita lihat dari sini saja lur. Ini 6 meter kali 1,5 meter kalau tidak salah. Iya, Le. Iya. 1,5 meter ini kira-kira ya? 1,5 meter. Kali 1,5 meter ini dapat 40 ikat. 6 kali 1. Pokoknya 6 meter, bedengan 6 meter kali 1,5 dapat 40 ikat lur. Jadi di bagian sana juga kebunnya Pak Saipul ya, Mbak Naning orangnya juga panen, nanti kita ke sana juga teman-teman. Sekarang kita sedang panen ya. Melihat dulu Pak Untung yang sedang panen. Ini kalau
meter saja dapat 40. Nah, ini ukuran bedengan ini 50 meter. Kurang lebih itu, Pak. Kurang lebih 50 meter ya. Habis sayurnya baru ke sini, Pak, sampean. Lama kok. Ini. Banyak yang kangen dengan Pak Untung katanya. Iya, monggo. Pak Desa, Pak Untung itu bagus kalau memberikan penjelasan, orangnya tidak pelit ilmu katanya. Iya, monggo Pak, amin. Nah, terus bagaimana kabarnya sampean? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Panen terus berarti? Iya, ini baru mau habis Pak. Mungkin itu bayamnya mungkin 2 hari lagi baru nyusul itu. Oh, bayamnya 2 hari lagi. Ini umur berapa dipanen ini? 19 Pak ini Pak. 19 ya. 19, ya. Jadi yang sementara dipanen teman-teman ini umur 19 hari. Nanti kalau ketuaan ya Pak, rusak Pak daunnya Pak. Lebih baik agak sedikit muda. Terus kalau untuk harga? Harga di pasar kalau harga borong itu masih 35.000, 1.500. Di pasar? Borong Pak ya. Harga borong. Sekali lagi harga borong. Kalau sampean sendiri sekarang? Iya, ini saya makanya 35.000 itu Pak. Oh, sampean 35.000. Kan tak borongkan gitu. Jadi tak borongkan kalau ini yang 3 ini kalau saya memborongkan 5.000. Tapi ya masih bagus termasuk ya kalau 35.000. Masih alhamdulillah masih bagus. Nah, kalau bayam masih 2.000. 2.000 ya? Bayam masih 2.000. Harga borong. Sekali lagi harga borong. Kalau jualan eceran di pasar itu bayam masih 310. Iya. 10.000. Nah, kalau kangkung ini 5.000 ngecernya. Nah, harga borong beda Pak, nih harga borong petani. Harga borong petani sekali lagi harga borong petani ini 3 ini 5.000. Harga borong Dilihat petani. kalau kangkungnya bagus seperti ini masih 35.000. Kalau di bawah ini kualitasnya di bawah ini masih 1,5. Begitu ya. Ya mas, sambil dilanjut toh. Nah, ini ada kupu-kupunya lor. Jadi sisa 1 bedeng ini ya panennya. Habis ya Pak, nah ya habis. Terus di sebelah sana ini teman-teman lahannya Pak Untung ini ditanamin apa nak ngarani ku? Rumput Pak, ditanami rumput. Enggak, yang sana itu loh. Keladi. Bentul. Keladi bukan Pak. Keladi. Kalau keladi ya keladi, bentul ya bentul. Nanti itu rencana mau bentul juga itu Pak. Tapi bisa dimakan itu? Bisa. Yang keladi itu? Bisa. Keladi itu kan ada buahnya Pak. Kalau bentul kan apa ya, pohonnya dia yang di bawah pohonnya itu. Kalau keladi kan memang harga mahal Pak. Nanti. Le. Jadi sekali lagi konco-konco ya, harga kangkung sekarang ini di sini harga borongnya di pasar ya, di pasar 35.000. Nah, kalau ecerannya itu biasa 25.000. 25.000 eceran Pak, eceran umum. Eceran umum. Tapi memang beda karena Pak Untung dia bawa ke pasar sendiri langsung lur ya. Iya. Kalau diambil di sini juga mungkin beda juga kayaknya. 45.000. 45.000. Kalau diambil di sini 45.000. Ya itu saja bedanya, kurang lebih 250 rupiah. Itu bedanya. Di sini 45.000. Di pasar memang harga borong umumnya itu 35.000, 1.500. Itu. Ada dilihat dari barang Pak. Kalau barangnya barang bagus seperti ini ya masih 25.000 di pasar eceran. Kalau harga borongnya itu 35.000, 1.500 gitu. Dan sekali lagi ini 1 kilo Le ya. 1 kilo teman-teman. 1 kilo. 1 kilo panjang bedengan. Iya kurang lebih. Ya yakin 50 ini Le. 50 ya? Ya kurang lebih Pak. Kurang lebih ya? Kurang lebih itulah. Ya taruhlah 45 lah. Iya. 45 meter. Terus sekarang ini di 6 meternya sudah dapat 40. Ini berapa ini? 46 meter lur. Iya. Belum Pak, belum cukup 10 ini. Ada coba kasihkan nanti kalau sudah 10 ikan. Jadi kalau 6 meter dapat 40, tinggal 50 dibagi 6. 50 dibagi 6 itu berapa? 50 dibagi 6 lur.
kita kasih di bedengan 45 saja ya. Iya. Di bedengan 45 meter dibagi 6, 7,5 ya. Terus dikali 40. Balah, sampai 300 ikat ya. Dapat kira-kira ini. Kurang lebih itu, Pak. Kurang lebih itu. Ya sekurang-kurangnya kalau 300 lah 300. Kurang lebih ya tidak jauh dari itulah, Pak. Rata-ratanya kalau tidak jauh dari itu. Ya tergantung dari kebagusan apa ya sayurnya. Kalau sayurnya itu kualitasnya bagus seperti ini ya bisa 300, Pak. Jadi ini nyata teman-teman ya, real ya. Biasanya kan dapat 200-250 dalam 1 kilonya. Tapi ini Pak Untung ini walaupun belum diambil semuanya, tapi ini kita sudah bisa lihat sendiri di 6 meter ya. Bahkan ini bukan 6 meter kalau saya rasa 5 meteran ini. Ya kurang lebih 6 meter ini sudah dapat 40. Mau berapa? Ini bedengan seperti ini panjangnya, Pak. Kalau mau diberikan lebih dari 1 kilo terlalu rapat, Pak. Kecil pohonnya. Oh, terlalu rapat ya? Iya, kecil. Nah, kalau ini kan rata, Pak. Ya, artinya besarnya daun pohonnya ini kan jaraknya seperti ini ya, tidak terlalu rapat, teman-teman. Jadi rata. Ini kan yang bisa mendapatkan sayur agak maksimal itu karena dilihat dari pohonnya ini. Kalau pohonnya itu rata, kemudian tingginya juga rata, itu ke sana itu kan tidak ada yang pendek, tidak ada yang tinggi, rata, Pak. Nah itu yang bisa mendapatkan kemaksimalan hasilnya seperti itu. Jadi bukan lagi karena nanti terlalu kerap banyak, tidak bisa seperti itu, Pak. Karena kekerap itu kecil, Pak, batangnya. Jadi teman-teman ya, sekali lagi lahan bedengan ukuran kurang lebih 45 meter kali 1,5 ya. Itu kalau Pak Untung itu dikasih 1 kilo bibit ya, 1 kilogram bibitnya. Nah dalam 1 kilo bibitnya itu setelah ditanam dan panen ya kisaran dapat 300 ikat. Nah, rata-ratanya segitu sampean ya? Iya, dari begitu saya kalkulasi sampai saya begitu, Pak, dulu. Kalau makanya saya sedikit berani dengan pupuk kandang, bisa dilihat lah ini. Pupuk kandangnya masih kelihatan ya, ini tebal sekali. Nah, ini kalau 1 kilo itu enggak kurang dari 300. Nah, kalkulasi saya itu kalau harga kangkung itu Rp1.000, nah, itu masih mendapatkan 300.000 gitu loh, Pak. Jadi taruhlah Bapak mungkin pernah nonton ke sini ketika itu bibitnya itu berapa harganya, kemudian pupuk kandangnya berapa, pupuk anunya sudah berapa, kita jelas itu. Itu. Jadi kalau mendapatkan harga yang paling rendah lah taruh Rp1.000, itu masih mendapatkan 300.000 gitu. Berarti harus kualitasnya bagus. Ya, kalau lakunya itu sampai 2.000 ya di situ saja. Tinggal mengalihkan saja gitu loh, Pak. Gitu. Tapi minimal sekali lagi pupuk kandang tidak. Tapi saya kalau nanam itu kok enggak pernah dapat 300 ikat itu piye ceritane iki? Ya. Paling mentok itu 150 ikat. 1 kilo. Kerapatan, Pak. Kerapatan mungkin timbunan juga kurang. Bisa jadi bibitnya. Kayak itu kayaknya ya. Kan saya sudah jelas-jelaskan ketika tempat itu sudah diluku, habis diluku diratakan, habis diratakan kan diambur bibit. Setelah diambil bibit itu ditimbun, Pak. Ditimbun atau bisa juga kalau dengan traktor bisa disisir, atau bisa juga dipakai garuk yang seperti saya gambarkan. Iya. Kayak gitu. Lalu kemudian diberikan pupuk kandangnya agak sedikit tebal. Memang kemarin tidak saya kasih pupuk. Ya itu masalahnya, Pak. Nah kalau inilah minimal lah 4 lah, Pak. Taruhlah 4. Kalau 4 berarti kan 40.000. Bibitnya sekarang berapa? 34.000. Iya. Bibit 34.000 dengan 40.000 berapa itu? 74. Nah itu. Nah nanti ureanya itu 10.000, Pak. 5 kilo. 10.000 itu 1 kilonya kan 5.000. Iya, 2 kilo berarti.
habisnya 2 kilo lah. Sampai panen habis 2 kilo. Sampai panen, Pak. 10.000. Berarti berapa itu? 84.000. 84.000 lah. Kalau harga 1.000 tadi mendapat 300.000. Berarti masih dapat 200 ribuan ya. Nah di situ. Nah itu. Nah ini yang bisa kita membuat kita jeblok itu dari bibit. Kalau bibit itu karena memang penjual bibit juga ada yang nakal, Pak. Bibit biasanya dioplos dengan bibit yang tidak tumbuh. Ya, memang begitu kenyataannya, memang begitu. Akhirnya apa, tumbuhnya jarang-jarang. Nah di situ kalau bibitnya normal seperti ini, nah ini bisa dilihat ini ini. Nah kalau enggak normal ini bibit pasti tumbuhnya ini jarang-jarang. Nah di situ yang bisa mengurangi penghasilan kita karena bibit itu tidak tumbuh. Kalau bibitnya tumbuh bagus maksimal pasti seperti itu, Pak. Itu. Jadi bahkan ini Pak Untung ini kalau beliau nanam banyak teman-teman, nanam satu bedeng ada 300 ikat. Kalau nanam 10 kilo atau 20 kilo ya tinggal dikali sendiri 6.000 ikat kalau 20 kilo dia tanam, teman-teman. Kalau dulu Pak, saya ini saya ceritakan di masa lalu saya ya. Ini 3/4 itu tidak ada yang pernah kosong. Mungkin bisa ditanyakan tetangga-tetangga saya di sini. Tidak ada yang kosong, Pak. Jadi setiap hari itu menyabut paling tidak 1.000 ikat itu kangkung, bayam, kangkung. Seperti itu. Dulu waktu masih muda, Lur. Iya, ini saya terus terang saja saya mengakui karena saya juga umur saya sudah 60 lebih. Ya begitu ya, tenaganya juga sudah lemah. Di samping itu mungkin ada kemalas-malasan sedikit karena anak saya sudah menikah semua kali. Tanggungannya sudah kurang. Iya. Dan di samping itu juga saya punya istri sudah tidak bisa bekerja, Pak. Itu yang menjadi kendala saya juga sekarang. Tapi alhamdulillah masih bisa mencukupi kebutuhan, Bu. Alhamdulillah ya, untuk makan sama. Cuman dengan ini ya, cuman dengan tani lah ya. Iya, tani saja, Pak, dengan pelihara sapi itu saja sekarang saya tidak hanya. Tapi kan sapi tidak bisa dipakai hari-hari. Makan hari-hari. Iya, itu artinya kan itu ada untuk simpenan. Ya, bukan pamer ini alhamdulillah. Alhamdulillah itu ada kelapa sawit yang di Asera itu plasma itu diberikan per triwulan. Nah, itu ya adalah kalau itu masih sering dapat. Masih di per triwulan. Kadang 1 juta, kadang 900. Oh, iya lumayan lah. Itu yang membantu, Pak. Gitu ya. Sapi itu juga ya taruhlah kalau misalnya kita omongan namanya manusia kan begitu, ada kepepetnya kadang-kadang kita jual untuk gitu. Nah kalau hari-hari ya seperti ini saja gitu. Jadi terus terang Pak, saya nggak pernah kerja kemana-mana, kerjaanku ya ini dari dulu sampai sekarang 60 tahun lebih ya seperti ini kerjanya begitu. Cuma kan kita punya kalkulasi itu tadi, Pak, dengan dengan kehati-hatian teknis kita cara kerja mungkin versi-versinya itu harus diperhatikan gitu saja tadi. Itu saja. Tapi kok sampai ada orang yang di dalam bertani itu tidak bisa mencukupi untuk makannya, itu piye itu rumusnya itu? Ya kembali kepada rezeki atau bagaimana itu, Pak? Saya juga tidak tahu. Tapi saya alhamdulillah, Pak, ya saya bisa, mungkin Bapak bisa tanyakan kepada teman-teman di sini kalau saya dibilang atau bohong atau apa. Ya nggak pernah saya kerja keluar kemana-mana. Ya memang nggak pernah. Nggak pernah. Iya nggak pernah. Ya nanti cabut, nanti nanam kangkung, cabut, Pak, turun, pulang. Kalau dulu Pak saya bukan pamer, dulu satu hari itu ya paling enggak 500.000 dapat, Pak saya. Saya bukan pamer enggak, tetapi kenyataan seperti itu. Nah kalau ini cuma bagaimanakah namanya manusia itu manusiawi lah, sudah tua, sudah juga tenaga semakin kurang tenaga kita. Itu ya yang terjadi, itu pasti terjadi kepada setiap insan. Terjadi seperti itu, Pak. Terus ini nanti kira-kira diambil berapa kali ini? Ya maling 2 kali, Pak. Bisa besok dengan mengambil ini, sisanya ini bisa mengambil dengan bayam itu. Oh, bayam sudah bisa dipanen besok? Bisa, kalau besok sudah bisa. Nah kalau kangkung ini mau diambilkan 1 kali sekarang enggak kuat, Pak. Bawa paling enggak kita bawa nanti 140 atau 150-an lah. Yang jelas teman-teman ya, banyak yang bertanya untuk ukuran bedengan 1 kilo tuh berapa meter ini? Ini yang bisa kita saksikan langsung. Pak Untung ini bedengannya kurang lebih 45 meter. 45 meter kali 1,5 ya. Lebarnya 1,5 bisa
kasih bibit 1 kilo. 1 kilo cukup ya? Cukup Pak. Ini cukup, kerapatan sudah cukup. Karena ini terus terang saja saya katakan tadi kan, kalau terlalu rapat Pak, ini batang ini kecil. Macam seperti ini loh Pak. Ya kira-kira seperti ini kecilnya. Nah, tetapi kalau seperti ini kan, ya coba. Iya. Begitu. Baru ini yang penting ini nanti cara membuangkan pupuk kandang. Itu yang terpenting. Cara membuangkan pupuk kandang itu harus rata betul. Gitu loh. Jadi kalau membuangkan pupuk kandang ini rata, kangkung ini dari sini sampai di sana itu rata Pak. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang pendek. Itu bisa dia. Iya. Tidak ada yang pendek, tidak ada yang tinggi. Nah, itu yang menjadi kemaksimalan hasil daripada kangkung itu tadi seperti itu. Nah, ini intinya kembali lagi saya tegaskan, intinya di sini bibit itu bagus. Karena memang kadang-kadang jebloknya ini petani kalau bibit itu tidak bagus Pak. Tidak tumbuh semuanya begitu ya? Iya, artinya tumbuh semuanya. Kalau 100% ya taruhlah minimal 95%-nya. Jadi ada penjelasannya kan di situ gitu. Nah, itu kalau sudah drop bibit itu tidak tumbuh ya alam itu kembali lagi kepada paling cuma dapat 100 ikat untung-untung. Kalau tidak tumbuh ya bisa masih 100, 150, 140 itu Pak. Nggak tumbuh. Ini permasalahan kita hanya di bibit, karena ini bibit sudah kemasan kita tidak tahu itu. Nah, itu tadi kembali kepada pupuk kandangnya. Jadi cara memupuknya itu harus benar-benar rata loh. Iya, tertutup rata, semuanya. Rata, gitu, harus rata. Sehingga nanti tumbuhnya bisa juga rata. Makanya kalau bedengan tadi Bapak katakan kan di sini kurang lebih sekitar 45 meter. Itu paling minimal menghabiskan 4 karung Pak. 4 karung ya. Karung. Kalau lebih pun bagus, tambah lebih bagus gitu. Sampai taruhnya sampai 5. Pokoknya yang jelas ukurannya dalam 1 kilogram normalnya untuk penghamburan, untuk pemupukan, untuk pupuk kandang ya. Sekam padi campur kotoran ayam itu menghabiskan 4 karung. 4 karung yang 50-an gini. Ya, pokoknya ya kayak ya itulah. Karung 50 kilo. Iya. Ya. Itu 4 Pak. 4 karung. Maksimal itu. Maksimal. Kalau lebih daripada itu lebih bagus. Lebih bagus lagi. Iya. Gitu. Saya dulu masih saya kuat-kuatnya saya bekerja dulu itu sampai ini saya makan sampai 6 Pak. 6, 5 satu bibit. Tapi hasilnya luar biasa dan bisa ditanya itu Pak Sarkam, bisa ditanya tetangga-tetangga di sini bisa ditanya. Bahkan kadang-kadang itu kalau tidak mampu kita mengambil sampai rubuh itu kan. Rubuh. Saking suburnya kan. Jadi segini katanya teman-teman ya, sama semuanya kalau di daerah sini itu rata-rata sama. Satu saat tekeman. Hanya untuk jumlah batangnya ini kira-kira berapa ini? Iya. Bisa dihitung Pak, bisa dihitung. Sekarang kita akan menghitung ya. Banyak yang tanya kira-kira dalam 1 ikat berapa batang Pak Desa? 1 ikat sudah. Kalau saya jawab kalau posisi bagus itu biasa dihitung. 40 sampai 50. Nah, ini bisa dihitung ini karena besar kecilnya enggak apa-apa ya jadi. Iya, enggak apa. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tadi kan 40. 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Eh 60 72 lur. Rata-rata 72. Ini karena memang masih ada yang kecil-kecilnya ya. Nah, kalau tadi saya katakan sekali lagi kalau dipupuk kandangnya lebih tebal ini batang ini lebih besar Pak. Lebih besar itu. Lebih besar. Cuma ada kalanya itu ketika subur betul nanti ada hujan angin roboh gitu. Itu saja kalau sudah suburnya lebih berlebihan itu saja. Hanya kalau di pool itu pupuk kandangnya diberikan pool, nah itu masih agak muda, paling tidak umur 18 hari sudah harus dicabut seperti itu. Oh, ini sudah 50. Sudah 50 teman-teman ya. Ini
Ukuran piro iki? Sekitar 7 meter ya, 7 meter 8 meter. Sudah dapat 50 ikat, Lur. Nah, ini kalau pupuk kandangnya tadi saya katakan lebih tebal, ini lebih besar-besar batangnya Pak, ini lebih bagus, lebih besar daripada ini. Terus merek bibit yang digunakan di sini teman-teman itu biasa Bika. Bika ya. Bika. Sebenarnya kalau bibit itu yang lebih bagus itu sebenarnya Mahar Pak. Hanya bibitnya kan mahal lah. Sementara apa konsumen ini kan membutuhkan yang murah saja yang dicari. Gitu. Iya. Sebenarnya lebih bagus itu Mahar, mereknya Mahar. Mahar itu kurang lebih kalau sekarang kurang lebih sekitar 50-an. Iya, itu. Nah, sementara Bika itu 34. Itu. Bahkan kalau Bika itu masih bisa turun, pernah menjadi 33 juga, 33, 32, 34 itu. Nah, kalau sekarang dinaikkan lagi 1000 itu 34 sekarang. Saya baru beri kemarin yang saya ambil di situ itu. Belum. Jadi ini juga kangkung Lur ya. Ini sudah ditanamin juga, Le? Sudah, Pak, sudah tapi sudah kemarin sudah kesorean belum saya lemparkan pupuk kandang. Sama, satu bedeng juga, teman-teman. Nanamnya itu satu bedeng terus ini. Oke, teman-teman ya. Sampai di sini dulu videonya. Yang jelas tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Untung tentang bagaimana cara nanam kangkung ya, tapi secara singkat ya, belum detail. Soalnya kita ngobrolnya ngawur, ngelantur ya. Jadi ndak saya nanyanya ndak tersusun rapi teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman menyimak dari awal sampai akhir insya Allah paham lah. Karena juga sudah ada video Pak Untung yang di sana tutorial tanam kangkung ya. Versi Pak Untung sudah ada di video saya sebelumnya teman-teman. Jadi sekali lagi kondisi kebun Pak Untung sekarang seperti ini. Alasannya orangnya tidak bisa mengolah ya sepenuhnya karena memang tenaganya sudah berkurang Lur ya. Nah, jadi beliau ini nanam yang penting cukup untuk kebutuhan hari-harinya. Jadi tiap hari ya tidak kemana-mana, ke kebun pagi sore ke kebun Lur. Nanti jam 10 atau setengah 11 sudah berangkat ke pasar. Iya. Terus orang sini banyak yang nanya, Pak Desa itu jualnya kemana kangkung segitu banyaknya? Di sini itu alhamdulillah dekat dengan pasar, jaraknya kurang lebih 15 kiloan ya. Nggak sampai Pak, 12. Enggak sampai? Nggak sampai. Karena saya jalan tuh naik motor sampai dari sini kalau kosong, lari kosong misalnya pulangnya itu 12 menit sampai. Cuma 12 menit ya? 12 menit sampai. Berarti kisaran 10-an lah. Kalau berangkat bawa berat begini ya 15 menit ya. Jadi dekat, makanya untuk pasar juga alhamdulillah walaupun semurah-murahnya tetap laku kalau kangkung ini. Laku terus Pak. Laku. Ya kalau sekarang kan minimal murahnya itu ya 1.000 rupiah lah Pak. Belum pernah murah di bawah itu ya? Belum. Kalau untuk tahun-tahun ini saya kira belum. Kalau dulu memang pernah 500 juga pernah Pak peringkatnya. Tapi sekarang sejak berapa kurang lebih sekitar 4-3 tahun ini belum pernah. 1.000 minim. Paling minimal 1.000. Terkecilnya 1.000 harga. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap dukung info desa channel. Jangan lupa disupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.